Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja sebagai seorang muslim kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penuh keyakinan dalam hati kalau kalimat Alhamdulillah ada kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah yang Allah telah janjikan dalam kitabnya Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan kita selalu memang mengisi hidup kita dengan berzikir kepada Allah, bersyukur kepadanya dan juga menyempurnakan ibadah yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, saudara dan saudariku, ikhwan dan akhwat rahiman rahimakumullah, di Rabu ketiga kita akan berbicara tentang inspirasi hijrah. Dan pada kesempatan ini insyaallah di pembukaannya saya akan memberikan dulu kronologisnya, baru kita kenalan lebih jauh dengan tamu kita. Yang pertama, setiap muslim dianjurkan untuk produktif. Islam sangat menolak penganutnya untuk menjadi pengangguran, vakum, malas. Tidak ada dalam Islam itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita doa untuk berlindung dari sifat malas. Berlindung dari pengangguran. Bahkan Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku pernah kagum melihat fisik seseorang dengan penampilan yang begitu rapi dan menarik. Tapi pada saat aku tanyakan tentang pendapatan dia, pekerjaannya dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Dan beliau juga mengatakan, wahai sekalian muslimin, tekunilah setiap profesi yang kalian mampu tekuni untuk menjadi sumber kehidupan, menjaga nama baik. Ya. Kita jadi mulia, tidak bergantung pada orang, karena setiap orang di antara kalian akan butuh dengan profesinya itu untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Jadi memang kita dalam Islam disuruh untuk produktif. Kita kreatif. Dan itu Islam tidak membatasi selama itu halal. Islam membolehkan setiap penganutnya untuk menjadi orang yang paling kaya. Silakan kumpulin harta. Untuk orang yang paling berprestasi, misalnya kalau kita di zaman sekarang mungkin pendidikan formal. Sudah S1 ke S2, S2 ke S3. Bisa kejar jadi profesor, kenapa tidak? Seseorang memperbaiki keadaan ekonomi dia dan jenjang sosialnya. Dari pendapatan yang kecil menjadi pendapatan yang sedang, menjadi pendapatan yang lebih banyak. Tidak ada larangan dalam hal itu. Bahkan dibolehkan dalam Islam. Kemarin di tablik akbar kita serial sahabat, sempat kita sampaikan di bahasan zuhud. Bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama masyhur di kalangan tabi'in. Beliau selain alim, beliau juga sangat kaya raya. Dan waktu ditanya oleh sahabatnya yang bernama Fudail bin Iyad, mohon maaf, rahimahullah, Fudail bin Iyad berkata, Anda telah mengajarkan kepada kami untuk zuhud di dunia. Dan hidup memenuhi kebutuhan. Tetapi tidak juga berlebihan. Tapi kami lihat Anda melimpah sekali hartanya. Maka jawaban beliau, karena beliau adalah seorang alim. Dan tentu lebih alim daripada Fudail bin Iyad. Karena beliau ibarat seorang ulama. Memang dari kecil sudah belajar agama, beda dengan Fudail bin Iyad yang tadinya perampok kemudian sadar gitu. Maka beliau mengatakan, wahai ayahnya Ali, sungguhnya saya melakukan semua ini, berprofesi, punya pekerjaan, bisnis yang berkembang, punya harta yang melimpah, untuk memuliakan wajahku, agar tidak mengemis, tidak terhina, memenuhi kebutuhanku. Bahkan dengan ini semua, aku berusaha untuk menunggangi mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Dan ada satu judul ceramah, kalau teman-teman kembali ke playlist YouTube kami, itu judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Hampir 2 jam kami ceramah menyampaikan tentang bagaimana memang Islam memotivasi para penganutnya untuk menjadi orang yang sukses, berhasil, meraih prestasi yang terbaik. Yang penting berada di koridor 5 huruf, halal, dan menjauhi koridor 5 huruf yang lain, haram. Selama halal, silakan nikmati. Silakan kejar. Dan boleh kita tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya boleh saja
Kita minta sudah sehat, diberikan kesehatan tambahan. Sudah kaya, diberkahi dan dilimpahkan lagi. Dan seterusnya. Selama itu halal boleh saja. Ini poin pertama dulu. Maksudnya Islam tidak pernah bentrok dengan profesi seseorang. Bahkan disuruh kita kembangkan, kreatif dan seterusnya. Sisi yang lain, kita tidak bisa teman-teman sekalian memisahkan antara profesi kita dengan keagamaan kita. Tidak mungkin. Dan dalam Islam digambarkan bahkan ada hal-hal yang sifatnya mubah. Bisa berubah menjadi sunnah, berpahala kalau diniatkan di dalam hati dengan niat tertentu yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Contoh misalnya, makan, minum, tidur, mandi, olahraga. Semua ini dasarnya mubah. Definisi mubah dalam ilmu fikih adalah dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan gitu. Tapi bisa diubah menjadi sunnah yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kapan itu? Kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita. Kita mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah. Tapi yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa gerah itu Allah, yang memandu kita dengan mandi kita bisa segar adalah Allah. Dan Allah membuat pada saat kita gerah kita nggak nyaman, Allah membuat juga kita pada saat sudah mandi segar, fresh, kita siap untuk aktivitas lagi supaya kita selalu bersih dan mandi. Begitu juga dengan tidur. Kalau kita hanya sekedar tidur menghilangkan lelah, mubah saja. Tapi kalau kita niat memberikan hak jasad karena yang ciptakan kita Allah, yang membuat kita mengantuk, capek, Allah yang membuat juga dengan istirahat letih kita hilang, itu adalah Allah. Sehingga setiap kali kita habis istirahat kita merasa fresh kembali. Berarti kita dianjurkan untuk mengejar yang terbaik ini. Itu juga dengan makan, minum, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, tapi memberikan hak jasad. Nah begitu juga dengan olahraga yang banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka pikir nggak penting. Padahal sebenarnya dia sifatnya mubah. Tapi bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad kita. Apalagi terlalu banyak hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk memberikan hak jasad. Di antaranya olahraga. Kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian ya, melempar, memanah ya, kemudian berenang dan menunggangi kuda. Dalam riwayat lain, perintahkan anak kalian melompati kuda itu, naik ke atas kuda sementara kuda itu berlari. Nabi SAW sendiri berlomba kuda dengan para sahabat. Nabi SAW sendiri juga mengajar atau menekan, memotivasi Sa'ad untuk melemparkan anak panahnya di perang Uhud. Dan beliau mengatakan, latihanlah karena sebaik-baik latihan buat kalian dan permainan buat kalian adalah memanah misalnya. Sebenarnya masuknya adalah di bab olahraganya. Bukan karena kasus memanahnya saja. Tapi apa saja yang tidak melanggar agama, maka itu adalah hal yang sangat baik saja. Nah ini yang poin terakhir yang baru saya jelaskan sebenarnya berhubungan dengan profesi beliau selaku tamu kita karena beliau bergelut di salah satu olahraga itu sepak bola dan insya Allah untuk lebih jauh seperti biasa kita berikan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya lalu kemudian selanjutnya setelah biografi dari beliau kita akan masuk ke masalah poin-poin yang akan saya tanyakan seperti biasa termasuk kapan mulai mengenal agama dan hijrah kemudian kiat-kiat pada saat setelah hijrah untuk bisa istiqomah. Fadhal akhi. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Astino Taufik. Profesi saya sekarang sebagai pelatih sepak bola di profesional Ustadz. Di sekarang ini Ana banyak berkutat masih di dunia pembinaan. Grassroots football. Sehari-hari pekerjaan Ana salah satu yang paling sering Ana lakukan adalah melatih. Selain itu Ana juga memegang salah satu tempat penyewaan untuk orang berolahraga khususnya bermain sepak bola Ustaz. Masya Allah. Di Jakarta? Di Jakarta Ustaz, di Cilandak, di daerah Cilandak. Umuran tuh berapa sekarang? Sekarang 33 tahun Ustaz. Lahir di? Lahir di Jakarta. Di Jakarta. Ya, orang tua dari Banda Aceh, ibu Manado Ustaz. Oh Masya Allah. Kebetulan beliau hadir semua malam ini. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah jaga orang tua antum juga hadir ya. Insya Allah. Bisa dipanjangkan umurnya, juga diistiqomahkan dalam berpegang pada agama. Baik, mungkin teman-teman juga bisa lebih jauh mengetahui, lebih jauh lagi tentang masalah profesi. Kalau antum bilang antum jadi pelatih sepak bola, sudah berapa lama kira-kira? Atau apa yang memotivasi antum sampai suka dengan olahraga ini dan hanya sampai jadi pelatih? Pada dasarnya dari kecil memang saya hidup di lingkungan sepak bola Ustaz. Karena kebetulan ayah saya juga pemain bola profesional, pernah tim nasional juga.
Jadi pada saat kecil itu memang bola sudah akrab sama keluarga kita, terutama olahraga. Adik-adik saya juga dia berenang, terus ada yang main polo air gitu Ustaz. Jadi di keluarga kami memang sudah hampir mendarah daging dunia olahraga itu. Berjalannya waktu sepak bola ini saya rasakan bukan menjadi hobi aja Ustaz. Berapa kali kesempatan Ana mendapatkan kesempatan untuk bisa safar, mendapatkan sesuatu dari sepak bola ini gitu. Jadi Ana pikir Ana mau tekun ini secara serius. Karena Ana tidak pernah merasa bekerja Ustaz hari-hari. Jadi Ana rasa main bola aja, tapi menghasilkan. Jadi Ana tekuni, Ana latihan. Kebetulan karena ayah juga mantan pemain bola, Ana kadang suka minta di rumah dilatih sendiri dan lain sebagainya. Sampai akhirnya masuk ke dunia yang bisa dibilang lebih serius lah Ustaz di sepak bola tadi. Jadi pada awalnya memang karir Ana di sepak bola ini menjadi pemain. Hanya saja memang menjadi pemain ada beberapa masalah yang sifatnya bukan di kewenangan kita. Jadi di federasi kita dulu ada masalah yang membuat kita tidak punya liga lagi gitu Ustaz. Diberhentikan liganya. Nah pada hari itu dan pada saat itu Ana bingung karena hidup Ana dari kecil hampir bermain bola. Ketika profesi kita itu ditutup atau tidak ada kegiatan kompetisi, bingung mau ngapain. Maka dari situ mulai geser coba cari relasi dan lain sebagainya. Karena di sepak bola jujur Ustadz berdekatan sama popularitas, berdekatan sama teman-teman yang dari dunia entertainment mungkin. Jadi memang salah satu modal Ana di sepak bola waktu itu kita waktu masih aktif main, jejaring kepada teman-teman. Jadi ketika berhenti atau memang liganya lagi berhenti, coba untuk masuk dan nanya ada main bola di mana gitu. Karena yang pada saat itu bisa bergerak hanya kompetisi lokal aja Ustaz. Antar kampung lah bisa dibilang. Jadi Ana beberapa kali main bersama teman-teman dari dunia entertainment juga. Dari situlah mulai masuk ke ranah bisnis yang di mana Ana sekarang. Berarti bisa dibilang motivasinya dari ayah ini. Karena ayah pemain terus diturunkan ke anak begitu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga Ustaz. Ana merasa Ana agak terlambat mulai main bola serius. Di umur berapa? Baru main bola itu SMA serius, masuk piala remaja gitu-gitu. Karena sebelumnya bola itu males main aja, hanya main di rumah gitu. Tapi Ana merasa karena mungkin ada Allah kasih kemudahan bakat gitu, jadi Ana lompatnya itu nggak terlalu jauh, Ustaz. Gampang. Jadi Ana sudah bisa tendang jauh, sudah bisa punya akurasi yang bagus mungkin dari bakat. Tapi untuk dari kecil itu memang nggak pernah serius. Ketika mengetahui bahwa sepak bola ini bisa menghasilkan uang, baru di situ Ana serius. Jadi itu di SMA itu. SMA Ustaz, udah dapat uang saku dan kan sebagian orang tua memang ada seperti saya misalnya. Kalau saya berpikir karena di bidang agama, harapan saya memang anak saya juga bisa menjadi dai misalnya. Apa memang seperti itu ayah posisinya? Maksudnya karena pemain bola dia juga ingin anaknya jadi pemain bola? Ana tidak pernah merasa dipaksakan. Ya, artinya ada motivasi? Ada motivasi melihat beliau, jelas ada. Tapi yang paling memotivasi Ana melihat anak-anak buah beliau. Pada saat itu beliau megang satu tim. Ana melihat pemain-pemain ini punya mobil, punya rumah, punya harta lah gitu Ustaz. Dari situ mulai terpantik dan termotivasi untuk serius di bidang ini Ustaz. Itu di SMA itu? Iya, SMA. Berarti motivasinya karena melihat itu ada income dan melihat juga tadi murid-muridnya ayah akhirnya termotivasi untuk mulai masuk. Ana merasa. Berapa lama jadi pemain? Kurang lebih hampir 7-8 tahun Ustaz. Dari SMA itu? Dari SMA itu ya. Sampai di 2015 Ana berhenti main bola. Itu masuk ke sekolah khusus bola atau? Ada sekolah bola, ada di SMA kami juga waktu itu ada kompetisi bola lokal di SMA. Itu dulu memang menjadi salah satu takaran pemain ini bagus atau enggak. Klub-klub melihat ke situ gitu Ustaz. Oh berarti ada klub-klub yang datang untuk melihat di sekolah-sekolah ini? Jadi di kompetisi lokal itu banyak utusan-utusan dari klub datang melihat. Oh nih fulan bagus. Pada saat itu karena di SMA yang lebih banyak itu masuk adalah scouting dari universitas. Karena di universitas lagi nanti ada liganya. Jadi orang-orang universitas itu dia menawarkan beasiswa kepada kita untuk main di kampusnya supaya bisa bagus. Kita dikasih gratis kuliah. Nah itu Ana dapat kesempatan itu juga kebetulan Ustaz. Berhenti dari pemain menjadi pelatih? Di 2015 setelah liga berhenti tadi karena Ana biasa mungkin udah 5, 6, 7, 8 tahun dapat uang dari bola, dapat income, dapat pemasukan, ternyata berhenti Ustaz. Mulai bingung, mulai galau, ini dapat pendapatan dari mana lagi gitu. Akhirnya mencoba berbisnis sama teman yang tadi lapangan bola itu, membangun Ana kebetulan diamanahkan bisa jaga di situ sambil melatih karena dulu punya ilmu bola.
coba menerapkan apa yang bisa Anda terapkan ke anak-anak kecil, umur 8, 9, 10 tahun. Nah dari situ melihat potensinya lumayan besar dan Ana merasa ada passion di situ melatih daripada bermain. Kayaknya melatih ini lebih passion Ana lebih di pelatih gitu. Jadi memutuskan waktu 2015 udah Ana stop untuk menseriusi dunia kepelatihan. Karena di dunia kepelatihan sendiri ada sekolahnya Ustadz. Jadi nggak bisa asal ngelatih. Kita ada sekolah kayak S1-nya, S2, S3 gitu Ustadz. Oh gitu. Iya. Jadi selesai waktu pindah transisi dari pemain ke pelatih, berarti masuk sekolah dulu? Kebetulan pada saat melatih Allah mudahkan ada salah satu orang lah gitu yang kamu bagus ngelatihnya, saya support aja untuk ke sekolah latihan. Ana masih menolak pada hari itu. Cuman Ana pikir-pikir mungkin di sini passion Ana, di sini Ana harus tekunin. Ya akhirnya ngambil pelan-pelan. Karena sekolahnya berjenjang Ustadz. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun gitu. Misalnya setahun Ana harus ngelatih dulu, nanti naik berikutnya ngelatih lagi baru naik gitu. Jadi nggak bisa langsung ngambil S1, S2, S3 ada tahapannya. Jadi butuh waktu. Selain profesi bola, ada keterampilan lain nggak? Itu paling Ana salah satu menjadi general manager di salah satu perusahaan di bidang bola juga Ustadz. Yang Ana dapatkan mungkin dulu pada saat Ana main bola, Ana tuh memang sekolahnya di sekolah formal biasa Ustadz. Jadi nggak di sekolah atlet. Jadi dari situ Ana merasa punya banyak kenalan, punya banyak insight dari teman-teman yang bukan dari dunia bola. Nah itu Ana coba terapkan untuk menjalankan amanah dari perusahaan ini. Jadi kalau keahlian mungkin bukan keahlian, cuman menjalankan dunia bisnis Ana masuk ke situ juga Ustaz. Bicara masalah agama nih sekarang. Di profesi antum ini, bagaimana sebenarnya respon dari teman-teman atau anak-anak bola ini terhadap agama sendiri? Banyak anak-anak bola yang taat sholat beribadah. Tapi di satu sisi memang banyak juga anak-anak yang tidak tahu bahwasanya mereka sedang melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama Ustaz. Jadi banyaknya teman-teman kami gitu di dunia bola ya sekedar sholat aja gitu, menggugurkan kewajiban. Dia nggak tahu ada kemudahan kalau kita bertanding jam 3 setengah 4 sore, kalau kita lagi safar ada kemudahan jamak, ada kalau safar boleh dipotong sholatnya dan lain sebagainya, mereka nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita kalau kick off-nya maghrib gitu Ustaz, udah gerabak gerubuk, padahal kita lagi safar. Nah itu alhamdulillah, Ana waktu dari kecil sama orang tua memang kalau sholat udah diseret-seret Ustaz. Walaupun nggak tahu sunnah dan lain sebagainya, cuman memang sholat udah menjadi ini. Dan teman-teman itu kadang bingung lihat kita, kok nggak sholat, nanti baru isya lagi. Tapi kan Ana tidak punya ilmunya, jadi kita jalan masing-masing aja Ustaz. Tapi ketertarikan tentunya sangat berkaitan sepak bola sama agama karena banyak dari kita berharap berdoa sebelum main, berdoa sebelum bertanding gitu. Kalau kena tackle atau apa kita juga astagfirullah di lapangan gitu tuh biasa Ustaz. Gitu. Persentase anak-anak muda di Indonesia responnya terhadap bola seperti apa? Sepak bola sendiri kan olahraga nomor 1 di dunia Ustaz. Di mana-mana dimainkan, disenangi lah gitu. Tentunya hampir semua anak kecil di wilayah manapun pasti ingin jadi pemain bola pada umumnya Ustaz. Maka dari itu memang potensinya besar sekali. Sangat-sangat besar ya. Mungkin di Jakarta Selatan aja ada hampir mungkin puluhan bahkan ratusan klub bola anak kecil gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah ditekuni seperti itu, kan kita harusnya bisa lihat efeknya. Ya. Efek dalam arti kata mungkin bukan cuma nasional mungkin setiap klub bertanding, tapi kan ada internasional, kiprah. Kita kan di internasional ini masih belum terlihat gitu. Betul. Kira-kira apa sebabnya menurut antum? Tentunya banyak ya Ustaz, dari pembinaan usia muda kita yang nggak rapi gitu. Strukturnya tidak serapi. Jadi kita di bola itu anaknya kalau dicemplungin di bola dia tidak punya jenjang Ustaz. Ya jadi enggak gitu. Bisa cedera parah, bisa nanti dia. Cuman banyak anak-anak bola mendapatkan manfaat dari keterima kerja karena sepak bola, keterima di universitas gratis karena sepak bola. Makanya pada dari orang-orang tua kita kadang mendukung gitu Ustaz. Itu ya udah nanti bola ini bisa menjadi wasilah untuk ke kampus, karena anak sendiri dari SMP dan SMA dapat nilai plus itu dari bola. Jadi memang benar-benar membantu. Walaupun kenyataannya di dunia nggak semua anak-anak bola tadi yang Ustaz sebutkan menjadi pemain profesional. Kembali ke agama lagi tadi. Kalau seandainya orang anak bola tadi misalnya ya, menurut antum mungkin karena mereka ada yang belum paham tentang hukum agama, contoh masalah rukhsah tadi keringanan boleh jamak qasar pada saat safar. Selain daripada itu, masih ada lagi nggak misalnya
hal-hal agama mungkin yang mereka belum paham. Contoh misalnya Ramadan kalau lagi bertanding, puasa tetap berjalan misalnya. Ya karena di kita di Indonesia puasa biasanya musim libur Ustaz. Nah, jadi latihan itu paling kalau ada latihan sore, bertandingnya malam setelah sholat tarawih gitu. Itu memang berjalan. Mungkin yang lebih banyak disorotin memang karena sepak bola ini dekat sama dunia entertainment Ustaz, tadi Anda bilang dunia malam mungkin. Banyak teman-teman yang memang menekuni sepak bola ini biasanya terkecoh di situ Ustaz. Dan hukum-hukum tadi yang sering Anda temui ya, kesirikan-kesirikan yang nggak mereka ketahui gitu Ustaz. Jadi, berarti sekarang kita coba masuk ke sisi pelanggaran gitu ya. Kalau masalah hukum agama berarti hanya lebih kepada hukum jamak qasar tadi misalnya. Kalau Ramadan masih bisa menjalankan karena memang mayoritas Indonesia mungkin Muslim, jadi mereka latihannya sore ya. Kalau pelanggaran-pelanggaran agama yang dilakukan, tadi kayak kasus misalnya klub malam misalnya, atau mereka keluar malam, ini memang kan umum sering terjadi dunia entertain itu. Berarti di alam bola juga seperti itu? Iya pastinya, karena kegiatan kita ini, kerja kita cuma 2 jam, 4 jam lah. Kadang kita latihan pagi 2 jam, kita kosong sampai sore, kita latihan lagi sore 2 jam, setelah itu malam kita kosong. Jadi banyaknya waktu luang ini biasanya kita gunakan memang untuk dunia hiburan gitu Ustaz. Ada yang memang di kamar aja, ada yang keluar ke mall dan lain sebagainya. Nah banyak pemain-pemain itu kadang terkecoh karena memang bosen di mes gitu. Kita hidup biasanya di mes Ustaz, di satu tempat gitu. Ya kita mencari hiburan kemana-kemana gitu. Tadi kayak antum singgung masalah kesyirikan. Seperti apa misalnya pelanggaran kesyirikan? Yang paling mungkin kalau perdukunan atau syirik, jimat, teman-teman udah pada tahu sih banyak Ustaz. Yang memang nggak tahu itu seperti kayak kalau pakai sepatu ini nggak golin nih. Gitu. Jadi harus pakai sepatu yang lain. Nah ini banyak ditemukan. Maksudnya merek tertentu? Iya merek tertentu, model tertentu. Ada yang sepatunya udah jelek, kenapa masih dipakai? Karena dia merasa kalau nggak pakai sepatu jeleknya dia ini masalah buat dia di lapangan. Dan akhirnya bener masalah. Jadi doktrin-doktrin itu mereka yang tanam sendiri, mereka yang lakukan sendiri gitu. Artinya dengan pakai merek tertentu sepatu berarti pasti cetak gol? Ya mungkin dia punya sejarah di sepatu tadi. Pernah cetak 3-4 gol. Terus lagi sekali waktu dia nggak pakai, dia nggak cetak, memang kebenaran lagi nggak cetak, akhirnya masuk. Nah ini kan ada rinciannya nih. Kalau misalnya seseorang pakai sepatu tuh dan karena dia merasa lebih nyaman pada saat nendang dan dia yakin dengan itu bisa gol, itu tidak ada pelanggaran agama. Betul. Tapi kalau dia yakin bahwasanya tidak mungkin cetak gol kecuali dengan merek ini, gitu kan? Itu mungkin yang perlu dibahas. Memang, ada yang lain kira-kira seperti apa? Terus kayak mungkin dibalutnya dengan ada keyakinan nggak misalnya tentang hari sial, waktu sial, ada keyakinan begitu nggak? Ada Ustaz, ada. Hari sial yang paling ini nomor Ustaz, nomor punggung sial itu ada banget. Gitu. Jadi tentunya. Berarti kalau pakai nomor tertentu, gagal main gitu? Iya, ya menghindari nomor tersebut lah gitu. Terus ada yang memang bajunya nggak mau dicuci dulu sebelum main gitu. Karena baru. Ya mungkin karena bau jadi nggak ada yang nempel dia kali Ustaz. Jadi dia bisa leluasa di lapangan ya. Cuman biasanya dibebani sama kepercayaan tertentu. Gitu. Udah keyakinannya nomor tadi kenapa? Ya sial Ustaz. Kalau pakai nomor tertentu sial akan. Seperti apa misalnya efek sialnya? Nendang bola kena tiang terus, out terus, salah oper gitu Ustaz. Karena nomor sial itu? Iya. Nomor berapa biar teman-teman tahu? Yang udah ma'ruf sih biasanya nomor 13 gitu Ustaz. Ya, itu udah ma'ruf. Cuma lah. Nomor 13 saja? Saya rasa itu ya. Padahal itu angka witir loh. Allah itu suka witir, suka ganjil. Ganjil, bener. Sholat malam pun ada yang sampai 13 rakaat. Iya. Ya, ada yang menganggap juga ini angka keberuntungan gitu. Jadi memang beda-beda Ustaz. Tapi diyakini memang. Kalau ada pemain-pemain yang masuk klub baru, nomornya udah terpakai. Dia akan memperjuangkan sebagaimana mungkin nomor itu nomor saya. Saya akan bayar ke pemain yang udah punya ini nggak ada masalah gitu. Untuk supaya pakai nomor itu? Supaya nomor itu. Jadi nanti mujur gitu? Ya nanti dia kalau merasa dia nggak pakai nomor itu mainnya nggak srek gitu. Ya Anda nggak tahu mungkin termasuk kasus sepatu tadi bisa jadi memang nomor itu membuat dia percaya diri. Anda nggak tahu hukumnya seperti apa. Cuman Anda melihat itu kalau Anda dari dulu memang santai aja. Ada nomornya pakai nggak ada ya kita cari yang lain gitu. Tapi antum pernah punya keyakinan nggak 13 sial? Anda enggak, alhamdulillah Ustaz. Enggak. Alhamdulillah enggak. Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang lain selain nomor, selain sepatu? Iya, mungkin ya. Waktu misalnya bertanding di waktu tertentu. Kalau waktu bertanding. Atau pas lihat burung gagak lagi terbang misalnya. Atau di Indonesia betul biasa dengar toke. Biasanya kalau waktu
nggak bisa kita atur ya, karena kita pemain ngikut pertandingan panitia yang bikin gitu kan, kapan. Tapi hanya saja mungkin biasanya kalau kita nggak masuk ruang ganti, jadi kalau datang ke stadion tertentu jangan masuk ruang gantinya, nanti kita kalah sial gitu. Jadi kita langsung naik bus masuk ke lapangannya, turun di lapangan, main di situ gitu. Jadi keyakinan kalian seperti itu. Terus minum air yang dicelupkan doa dan lain sebagainya seperti itu. Untuk siapa? Untuk Ya. apa? Untuk apa ini? Supaya tendangannya kuat gitu. Ya menang, gitu menang. Tapi menang benar nggak? Enggak juga Ustaz. Karena sepak bola sebenarnya ilmiah Ustaz. Kalau mau menang kerja keras latihan. Ya kan sportif, ya olahraga. Iya, Gitu. olahraga. Tapi sering kali dibumbuin di tempat kita ya. Apalagi yang mistik-mistik yang biasanya ada? Ya pawang hujan juga termasuk gitu. Tapi kalau pawang hujan mungkin di luar kita pemain ya. Kalau kita pemain biasanya itu yang berbau mistis ya nomor punggung, tadi sepatu. Kadang Kalau ada yang jimat, pakai jimat? ya ada terjadi. Tapi rata-rata teman-teman itu tahu Ustaz. Kalau Anda bilangin jangan pakai jimat, ini syirik. Iya tahu, ntar deh kita tobat gitu. Maksudnya mereka tahu gitu. Mereka tahu. Cuman memang biasanya turun-temurun tadi dari daerah tertentu. Enggak, maksudnya pakai jimat untuk apa mereka? Ya kuat, tendangannya keras, larinya kenceng, dan lain sebagainya. Ya mereka tetap latihan juga, itu lucunya gitu. Ya, jadi, Antum pernah lihat jenis jimatnya seperti apa? Di Ana, kalung kah, ditaruh di mana? ya dibungkus sih, Ustaz. Ana nggak pernah perhatiin secara ini. Tapi ada pemain-pemain tertentu kalau itu hilang kayak wah panik gitu. Mana ini punya saya? Mungkin ketaruh di tempat bola apa-apa. Jadi ya mempengaruhi mainnya, mempengaruhi. Dan yang paling kalau yang nyata Ustaz mungkin suap menyuap ya, pengaturan pertandingan dan lain sebagainya itu Ustaz. Ya itu bab sogokan. Ya. Itu untuk apa? Untuk supaya dimenangkan. Ya tergantung. Ada yang memang timnya itu supaya timnya kalah gitu. Ada yang timnya supaya mau menang dia harus bayar wasit pihak ketiga gitu, misalnya untuk ngebela dia gitu. Itu sudah nggak sportif lagi ya. Jelas nggak sportif. Ya. Jelas. Tapi pada saat dia bayar misalnya, memang benar dimenangkan atau tergantung negosiasi lagi wasit sama pihak lain? Biasanya gini Ustaz, yang lucunya lagi kalau kita memang bayar gitu, wasit juga menuntut tim kita untuk bagus, pribadi kita untuk bagus. Karena kalau bolanya dilawan, wasitnya mau 50 nggak bisa bikin apa-apa Ustaz, bolanya dilawan. Kalau bolanya di kita, tim kita bagus, dia tabrak senggol sedikit yang nggak pelanggaran di kotak penalti bisa dia tiup kan gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya ilmiah, harus latihan, harus jadi pemain bagus, harus punya tim bagus. Tapi gitu kadang-kadang ketidaksportifan itu supaya memudahkan atau untuk memastikan kemenangan aja gitu. Yang lain lagi, minta-minta kuburan kah, di kuburan gitu. Iya. Ada pemain bola gitu, atau pergi ke dukun, bersemedi di atas gunung, gua gitu. Ada aja Ustaz, Anda belum pernah melihat sih jujur aja kalau ke bersemedi dan cuman dengar ke kuping cerita si Fulan lagi gak ada di mes kemana nih, lagi ke sana betapa gitu dengar. Cuman kita ya dari dulu ketawa-ketawa aja gitu. Toh juga dia datang ke sini nggak makin jago juga ya dia yang sama gitu Ustaz. Gitu. Lucunya itu. Apalagi kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang ada kalau Mungkin secara agama? Ya kalau secara agama mungkin maksiat-maksiat di luar lapangan Ustaz ya. Tadi Anda bilang kembali Itu lagi. individual. Iya individual karena memang kita di dunia bola sangat dekat Ustaz dengan. Kalau orang pakai jasa dukun, dukunnya pergi mantra-mantrain lapangan mau dipakai tanding gitu ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Ya nanti gawangnya harus diapain dulu gitu supaya ada handuk Ditiup gantung. gitu. Iya gitu Ustaz. Dikencingin nggak? Kayaknya nggak sampai Ustaz. Sekarang kalau yang pakai jasa-jasa dukun begitu, dia bener nggak masuk bola di gawangnya atau? Subhanallah kadang memang terjadi gitu. Tapi memang permainan sepak bola ini kan nggak setiap bola masuk Ustaz. Ada tiangnya, ada di tepi skipper dan lain sebagainya. Tapi itu dia ditunggangin Ustaz jadinya. Ya memang permainan sepak bola tuh kita saling menyerang kan, saling bertahan juga. Jadi terjadi. Jadi kalau dibilang ini pakai nih, terus toto kena tiang langsung tuh gara-gara pakai kena tiang kan gitu. Padahal memang kena tiang, nanti giliran gol, wah ini kurang nih gitu. Tambah lagi nih. Gitu. Oke. Antum saat mulai masuk dari pemain terus jadi pelatih, kapan ini transisi antum mulai kayak lebih cenderung kepada agama? Memang dari awal atau memang ada waktu di mana antum sudah mulai kenal pengajian, kenal komunitas? Ya. Subhanallah di waktu-waktu galau itu pada saat liga berhenti. Itu tahun berapa? 2015, 2016 hampir. Ya 2000 berjalan 2016 ke 2017.
Ana sering karena sering main bola tarakam gitu di rumah temen, jadi sering nginep di sana. Ada sahabat Ana satu, subhanallah pada satu hari karena kegalauan kita tidak punya pendapatan yang memang kita punya setiap Yang bulan. tadinya sudah punya Iya. income terus berhenti. Jadi kayak linglung gitu Ustaz. Nah di saat itu teman Ana sahabat waktu itu di rumahnya, ini coba dengerin nih ceramah gitu. Ya pada kesempatan ini Ana juga mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Khalid secara pribadi. Memang yang Ana lihat pertama itu memang video Ustaz Khalid potongan-potongan ceramah di 2017 yang membuat Ana ternyata Ini bukan janjian loh ya. yang membuat Anda sadar, wih ternyata ada gitu penyampaian yang kena di Ana gitu. Jadi teman Ana ngasih Ana lihat 1-2 menit, satu lagi 2-3 menit. Dulu kan nggak full kajiannya potongan-potongan aja. Terus Ustaz Khalid Berhubungan dengan masalah kegalauan antum itu? berhubungan secara agama secara general, karena hidup Ana udah berantakan. Maksudnya nginep sana, nginep sini, main, ngambil uang segini, pulang, nggak punya pendapatan tetap gitu. Karena liga kita berhenti, kompetisi yang di mana Ana mencari uang di situ berhenti. Waktu itu sudah berubah tangga? Belum, Ustaz. Jadi pada saat itu Ana merasa mendengarkan ceramah Ustaz, oh mulai itu Ustaz, sebelum tidur kita coba dengerin potongan-potongan, wah asik juga nih. Dan alhamdulillah di masjid ini juga pertama kali Ana datang kajian Ustaz dengan PD-nya, ternyata rame luar biasa Ustaz. Ana ingat banget kajian Sirah Sahabat tuh hari Sabtu atau hari Ahad, Ana lupa. Sabtu kedua. Sabtu kedua ya. Akhirnya putar balik, wah rame banget ini. Akhirnya nggak jadi kajian Ustaz. Lihat rame udah pulang lagi, karena kaget gitu. Rame banget. Kan bagus rame-rame, setannya nggak bisa goda. Iya. Ustaz. Karena di sini kalau ada yang ngantuk ini, pasti yang lainnya pada sorotin. Nggak jadi tidur. Maksudnya ternyata udah lama dakwah ini berjalan gitu. Karena kaget gitu. Terus akhirnya coba cari waktu, ngelihat, coba cari-cari tahu jatuh Ustaz di mana. Seperti Anda bilang, Anda berapa kali ketemu bersinggungan sama Ustadz, mungkin Ustadz lupa gitu kan. Enggak, memang pernah di parkiran, Anda ingat kajian Ustadz di parkiran mall, di parkiran kantor gitu. Datang coba melihat apa yang ada di... Ya emang anak nggak ingat terus terang. Iya. Ya. Karena terlalu banyak ketemu orang. Kalau saya orang yang tidak suka basa-basi, oh iya memang mungkin pernah enggak. Kalau lupa ya lupa. Iya. Di titik itu baru merasa perlu mendalami lagi agama untuk itu di tahun 2017 tadi. 2017 Ustadz. Terus mulai hadir di kajian-kajian. Mulai hadir pelan-pelan kajian Ustadz di mana coba hadir, dan rintangan anak pertama alhamdulillah anak tidak dari dulu tidak cenderung sama minuman keras, narkotika dan lain sebagainya. Hanya saja ketika anak mengaji itu tahu hukum agama, anak merasa anak harus secepat mungkin menikah Ustadz. Karena ini yang nggak bisa anak tunda-tunda nih seperti itu yang banyak ditunda sama bujang-bujang misalnya. Ikut taklim terus cuma minta didoain terus sama anak. Ustaz tolong doain gitu. Ada yang sudah dari sekian tahun yang lalu tuh. Minta doa terus. Jadi antum langsung termotivasi mau nikah setelah dengar ceramah. Pertama kali Anda dengar menikah Anda pikir ini harus gitu. Terus subhanallahnya lagi antum membahas masalah riba gitu Ustaz. Nah kebetulan memang orang tua anak dari dulu kerjanya memang di tempat bank dan lain sebagainya. Terus dengan semangat anak yang luar biasa baru-baru ngaji pulang ke rumah, mah ini haram, tolong keluar. Langsung ibu anak bilang, kamu besar sampai segini itu dari duit mama kerja di sana. Sekarang kamu haram-haramin. Anak bingung Ustaz jawabnya. Kemana aja dulu? Tapi itu bukan yang anak ajarin loh. Oh iya. Jadi biar mama antum dengar. Jadi memang semangat itu anak rasakan banget. Di awal-awal itu memang terjadi. Setiap ada musik anak bilang haram. Anak dulu dikasih teman, ada teman anak bulan puasa, jangan dengerin musik. Kenapa? Santai aja. Oh nggak bisa. Dia padahal di luar bulan Ramadan dia dengerin musik. Pas dibilang musik haram, anak paling nggak terima itu. Karena memang kita dekat kan sama musik dulu. Di dunia bola itu setiap mau tanding, sebelum bertanding, sesudah itu dekat banget. Tapi pas saya pikir-pikir, pas anak tahu itu pertama kali itu juga yang anak perangin. Jadi di mana-mana, wah haram gitu ya Ustaz. Berarti antum begitu dengar agama langsung mau dipraktekin. Iya, ya. Jujur ya. Karena anak, jujur di lapangan anak salah satu dulu mungkin orang yang agak temperamen gitu Ustaz, di lapangan. Jadi antum penyerang kali. Enggak, anak belakang back Ustaz. Oh belakang. Biasanya back lebih santai gitu. Jadi semangat itu memang sangat di awal itu membara. Pernah lihat Ustadz kajiannya nggak boleh dan lain sebagainya itu marah luar biasa.
luar biasa. Jadi Anda sampai teriak-teriak di sosial media gitu yang memang jangan nanti bisa masalah buat kamu ini. Cuma ternyata begitu makin kesini Anda lihat fase-fase itu memang harus kita lewatin kayak Ustaz. Ya betul, suka duka. Suka juga ya. Ya. Di YouTube pun orang tidak semuanya jempol atas, pasti ada. Gitu. Iya. Makanya. Jadi kalau kita berharap semuanya orang menerima kita tuh, itu kayaknya mimpi. Iya. Tapi insya Allah yang Allah bukain hatinya pasti bisa menerima. Alhamdulillah insya Allah. Jadi memang begitu teman-teman tim kreatif menghubungi Ana jujur aja setelah bertahun-tahun mungkin kesempatan Ana ini. Ana pikir Allah memberi jalan untuk memberikan rasa terima kasih Ana kepada Ustadz. Dan Ana melihat sendiri banyak teman-teman Ana di bola yang memang melihat potongan-potongan ceramah di awal pertama itu ceramah Ustadz. Jujur aja memang mungkin cocok sama mereka. Ana nggak tahu tanpa tanpa mengecilkan ustadz-ustadz yang lain tidak tentunya. Tapi memang anak-anak bola itu sering nanyanya, ini gimana, ini boleh kita dengerin nggak? Jadi Nanya ke antum? Ke Ana beberapa ya. Ana ngeliat Ana udah jenggotan segala macam. Bukan karena antum tadi keras. Perubahan Ana cukup drastis langsung. Jadi banyak orang yang ketemu Ana dulunya tahu gimana Ana, tahu-tahu datang udah jenggotan, pakai gamis kemana-mana, nggak mau pakai kaos, nggak mau pakai celana gitu, pakai gamis terus kemana-mana. Kaget mereka. Mungkin pertama kali pelatih bola pakai gamis gitu ya. Belum melatih tuh Ustaz. Masih. Jadi kalau ada main tanding bola di mana, ya biar gampang sholat Anda pakai gamis aja. Jadi kan kaget orang gitu, ini apa-apaan gitu. Masuk ke kampung orang pakai gamis begini, main di rumah pakai. Jadi Anda rasa. Tapi main bola nggak pakai gamis kan? Enggak Ustaz. Nggak bisa dikolongin tuh. Siapa tahu antum punya teknik khusus gitu ya. Jadi viral juga nih orang bisa main bola pakai gamis. Baik, setelah antum mulai kenal agama, akhirnya antum tertarik. Apa yang membuat antum bisa mau tetap komitmen menjalankan agama sekarang? Apa motivasinya? Jujur, Ana yang paling ketakutan Ana pada hari itu Ana hijrah. Dalam arti hijrah maksudnya mencari agama yang lebih baik, Ustaz. Ketakutan Ana yang paling besar adalah teman, Ustaz. Karena Ana hidup dari jejaring, dari berteman. Ana banyak dapat job, banyak dapat kemudahan dari teman-teman Ana yang ada yang artis, mungkin ada yang memang dunia entertainment. Tapi memang dia tidak bisa mensupport agama Ana gitu. Jadi yang paling Ana takutkan pada saat Ana mulai berhijrah itu, Ana kehilangan teman-teman Ana. Jadi luar biasa Ana ketakutan. Ana merasa ini siapa teman saya nanti gitu ketika hijrah. Subhanallah, Allah Maha Besar. Allah gantikan teman-teman nggak lama Ustaz. Dari teman ke teman, Ana dikenalin ada teman-teman yang memang juga dai gitu Ustaz, dai-dai muda, Ana dikenalin. Akhirnya berjalannya waktu mereka-mereka yang sering menasehatin Ana langsung atau tidak langsung, mereka Ana merasa circle itu Allah ambil yang buruk langsung diganti Ustaz. Tapi kan memang Islam tidak melarang profesi antum. Jujur ada keraguan pada saat transisi itu. Ada yang bilang sepak bola ini hukumnya sudah haram gitu Ustaz, apalagi mencari di industrinya. Makanya di fase itu Ana sempat berhenti melatih juga. Jadi Ana mengerjakan bisnis itu Ana udah nggak ngelatih deh, karena kok kayak abu-abu gitu. Tapi Ana nggak tahu kenapa passion Ana lari ke situ terus. Ana coba mencari referensi. Nggak, asalnya profesi olahraga itu kan muamalah, bab muamalah, dia semuanya asalnya halal. Sampai ada nanti sesuatu yang mengharamkan. Jadi kalau misalnya tadi kayak ada kesyirikan, ada orang yang melakukan pelanggaran individual kayak mereka narkotika atau yang lainnya atau apalah kira-kira pelanggaran agama, itu berarti tidak bisa dihubungkan dengan profesi dia karena dasar profesi ini olahraga itu dasarnya boleh. Kecuali memang atau ada orang berjudi mungkin dia jadikan itu sebagai ajang untuk juri dan dia individual, itu nggak ada hubungannya sama profesi yang sedang ditekuni. Kecuali dasarnya memang olahraga itu dari awal memang dia dinamakan olahraga tapi sebenarnya dia sebenarnya bukan olahraga lah ya. Mungkin tidak ada latihan fisik, tidak ada latihan secara umum lah ya. Mungkin otak dan segala macam, dia hanya sekedar dinamakan olahraga tapi dia di belakangnya itu perjudian dan segala, mungkin itu yang tidak boleh. Tapi dasarnya hukumnya itu boleh. Itu yang memang membuat anak setelah ya agak sedikit yakin terjun di dunia grassroots itu, Anda punya kuasa Ustaz di situ. Anda bisa menentukan anak-anak ini, kamu nggak usah latihan sama saya kalau kamu belum sholat. Kamu kalau mau latihan, saya maunya kamu tutup aurat. Itu saya bisa punya keluasan itu kalau ngelatih. Oh berarti sekarang di profesi antum sebagai pelatih, antum terapkan agama itu kepada anak-anak binaannya. Iya. Karena mereka kalau jadi pemain dulu Anda ikut arusnya Ustaz. Anda ikut pelatih bilang A, Anda harus ikut. Potong jenggot misalnya dulu gitu. Ya mau nggak mau,
gitu, harus Anda lakukan. Tapi alhamdulillah Anda tidak pernah ada di fase itu. Begitu melatih, Anda punya kuasanya. Gitu. Anda bilang ada banyak anak-anak ini yang umur 15-16 tahun yang udah di mana udah balik, Ustaz, koreksi kalau nggak salah. Mereka takutnya sama pelatihnya. Jadi datang itu gerabak-gerubuk, gak sholat asar. Udah sholat belum? Belum. Kenapa? Takut terlambat lu. Takut terlambat sama saya. Kamu gimana sama Tuhanmu? Mungkin pelatih yang sebelumnya barangkali. Mungkin pelatih sebelumnya memberikan konsekuensi, nggak boleh telat misalnya. Kalaupun datang on time, maka belum sholat atau sudah sholat nggak penting. Yang penting dia latihan. Makanya mungkin dia bawa tradisi itu ke kondisi antum sekarang. Ya syukurlah kalau memang antum bisa ingatkan supaya mereka sholat. Apa aja lagi yang antum ingatkan, misalnya anak binaannya selain sholat, tadi selain tutup aurat, rukso tadi. Mereka kaget juga gitu, ada rukso itu. Sering masalah jamak qasar sholat. Iya, jamak qasar sholat. Kalau musafir. Kalau musafir ya, karena kita sering berpergian kan kalau main bola berkompetisi di luar daerah. Jadi itu yang terapan. Kadang-kadang mereka udah masuk waktu zuhur udah ketakutan nih, gitu. Wah belum sholat. Padahal nanti di hotel nyampe asar bisa, gitu. Nah itu yang coba Ana melihat ada peluang di situ. Karena jujur aja melihat ya seperti Ustadz dan dai-dai lain, kita merasa kalau bahasa agamanya giptoh mungkin Ustadz ya. Ana juga butuh kan apa yang antum lakukan berdakwah, dan cuma kan Ana nggak punya ilmu agama yang bisa Ana kasih. Jadi apa yang bisa Ana kasih dari profesi Ana coba kasih. Kalau dia bisa sholat dan bisa wudhu dengan baik dan benar karena Ana suruh, mungkin. Itu bagian dari dakwah. Mungkin ya Ustaz. Itu bagian dari dakwah. Karena Ana butuh pahalanya gitu. Jadi memang level seorang dai sama level seorang alim itu memang berbeda. Kalau level seorang dai, siapa saja bisa menjadi dai. Asal yang dia dakwakan apa yang sudah dia kuasai. Misalnya antum sudah sholat 5 waktu, antum sudah tahu dalilnya tentang sholat di awal waktu, sholat berjamaah di masjid, kemudian antum menyampaikan kepada orang, itu termasuk orang yang sudah menjadi dai di bagian itu. Sehingga yang antum dakwakan itu sudah menjadi. Kalau seorang alim memang dia menekuni semua bidang agama dan menguasainya sehingga dia memang selalu dijadikan rujukan dalam semua bidang ya. Maka sudah cukup, itu bagian daripada dakwah. Makanya kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi artinya apa yang kamu kuasai sampaikan saja. Ya, jadi yang secara general memang Anda sampaikan, sholat, wudhu, tutup aurat gitu, itu memang. Cuman kalau ilmu-ilmu agama yang memang, ya Nabi kalau kesyirikan memang jangan, ini nggak boleh, gampang Anda ngomong. Cuman memang yang spesifik, bahkan ada beberapa orang tuanya datang ke Anda. Makasih coach, anak saya sekarang sholat, gara-gara takut sama coach. Takut nggak dipasang gitu. Saya bilang ya mungkin ini awalnya Ustaz ya. Anda memang menyebarkan ketakutan dulu. Kalau nggak sholat nggak boleh ikut latihan. Akhirnya mereka pelan-pelan mungkin merasa ini bukan karena takut gitu. Ini. Bagaimana kalau seandainya pertandingan terjadi tapi bukan di luar kota, dalam kota dan pas waktu sholat? Alhamdulillahnya Ana belum di kompetisi Ana ini kalau pagi kalau Grassroots itu mainnya pagi Ustaz. Sabtu Ahad pagi jam 8. Oh, jadi waktu duha. Iya, waktu duha. Jadi terhindar dari itu. Kalau mungkin di dunia profesional liga top level mungkin nanti lain lagi Ustaz ininya. Cara dakwahnya. Karena kalau anak-anak Anda bilang kamu nyebur kali semua Ustaz. Nggak ada yang nolak. Kalau senior Anda nggak bisa gitu. Kalau sudah dewasa gitu mereka akan nafsi masing-masing aja. Gitu. Yang penting jam latihan ada. Paling Anda sebagai pelatih bisa ngatur jangan latihan di jam sholat gitu aja. Atau berhenti sebelum waktunya. Oke, nanti insya Allah setelah sholat ba'diyah kita akan kembangkan dengan pertanyaan. Tapi dari apa yang kita diskusikan dan berbicara sama beliau, poin yang pertama yang bisa kita ambil sebenarnya tentang masalah bolehnya orang tekuni sebuah profesi ya. Dan kebetulan memang dari keluarga olahragawan dan jiwanya beri kepada bola dan dia tekunin, itu adalah hal yang positif saja. Tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, hal-hal yang merupakan pelanggaran yang terjadi di profesi kita, itu tidak harus menodai profesinya. Dan tidak harus kita terwarnai dengan orang yang melakukan pelanggaran. Contoh tadi misalnya kalau ada yang mabuk-mabukan atau ada yang berbuat kesyirikan misalnya, maka kita tidak perlu menodai profesi itu, mengatakan oh berarti pemain bola itu semuanya begitu. Itu nggak bisa, itu nggak sportif. Dan juga kita tidak perlu terwarnai. Kita tidak perlu terwarnai. Kemudian yang ketiga, pentingnya orang kalau sudah mengenal agama, maka dia menerapkan dalam hidupnya, disesuaikan dengan profesinya. Kayak tadi keinginan beliau untuk berdakwah ya sesuai dengan kemampuannya. Cuma memang yang tadi perlu kita sorotin yang semangat antum yang besar, akhirnya antum langsung mengharamkan depan mama antum. Dan ini yang sering kita sampaikan ya.
Kadang-kadang ibu atau bapak sudah nonton sinetron 20-30 tahun, antum ikut taklim sekali 2 kali, pulang tiba-tiba matiin TV, haram. Gitu. Pasti pertanyaan beliau yang pertama, kamu ngaji di mana? Ya. Saya belum pernah dengerin 20-30 tahun nonton seperti ini, haram. Misalnya. Maka itu butuh hikmah. Dan diantara hikmah itu adalah, yang paling baik kalau posisi kita sebagai seorang anak, kita setelah ikut taklim, mulai faham agama, justru tunjukkan dulu kebaikan kita. Makin lebih bakti sama orang tua, makin lebih santun, makin lebih ramah, makin lebih royal, lebih loyal sama orang tua. Maka itu akan memunculkan pertanyaan nanti. Kenapa anak saya jadi lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih melayani. Kan gitu. Kamu belajar di mana? Oh, saya ikut pengajian ini. Maka otomatis itu akan menjadi daya tarik. Kan? Karena mereka memahami, oh anak saya jadi lebih baik ya. Apalagi mereka mendapatkan dari kita, khidmah atau bakti itu kan. Itu positif sekali. Kemudian tadi, yang terakhir tentang masalah bagaimana sebenarnya kiatnya kalau kita mau mempertahankan, ya mungkin yang paling dikhawatirkan komunitasnya hilang dan akhirnya Allah ganti komunitas. Jadi di poin ini sebenarnya teman-teman bukan berarti kita kalau hijrah, ya mulai berubah, kita lebih dekat dengan agama, kemudian kita tinggalkan semua komunitas kita. Enggak. Tetap kita kenal mereka. Kenal mereka. Karena satu waktu mungkin mereka butuh dakwah. Mereka mungkin mau bertanya. Tapi memang interaksi yang intens seperti dulu itu sudah tidak lagi. Dan itu biasa normal sih memang ya. Kalau kita biasa memang hadirnya di majelis ilmu, maka nanti komunitas kita terbentuk dari majelis ilmu itu. Sebagaimana orang kalau terbiasa ke karaoke, ke diskotik, memang komunitasnya akan seperti itu juga. Ya, jadi ini penting memang untuk kita fahami bahwasanya profesi itu pada saat kita berubah lebih dekatkan, lebih hubungkan profesi kita dengan agama, kita sebenarnya tidak perlu meninggalkan semua komunitas. Tetap kita sebagai seorang muslim yang supel, yang baik, ramah. Nabi SAW bertegur sapa kepada orang yang masih melakukan pelanggaran agama di masa beliau. Ada sahabat yang datang ke beliau lalu sambil ketakutan mengatakan, ya Rasulullah saya baru binasa. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena saya baru mencium seorang wanita di pinggir kota Madinah. Maka Nabi SAW tidak langsung mengatakan, kalau ini ahli maksiat tinggalkan saja. Kata Nabi SAW, kau sholat berjamaah bersama kami? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, kalau begitu terima berita gembira karena dosamu akan dimaafkan. Karena orang ini datang dalam kondisi menyesal. Dan kemudian dia lakukan ketaatan. Nabi SAW merangkulnya. Pernah di perang Khaybar ada seorang sahabat, dia dulu, orang ini padahal hadir di perang Badar. Orang ini dulu sebelum Islam, dia suka sekali minum jenis khamar tertentu. Dan minuman ini, jenis ini, merek tertentu lah kalau kita sekarang ya. Itu memang yang miliki kebanyakan orang Yahudi karena nilainya mahal. Waktu dia, Nabi SAW berhasil menaklukkan benteng pertama, benteng Naim namanya di Khaybar, maka Nabi SAW utus sahabat ini untuk mengecek di dalam. Waktu dia ngecek dalam benteng, dia menemukan kendi-kendi khamr, jenis yang dia suka ini banyak sekali. Begitu cium baunya, ini di medan perang, di medan jihad. Begitu dicium baunya ketarik, dia coba, mabuk. Lagi perang. Maka Nabi SAW kelamaan nunggu orang ini. Mana si fulan? Cari dia. Dicari sudah teler. Maka dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah dia mabuk ini. Maka Nabi SAW cabut sendal beliau lalu dipukul. Bagi hukuman. Gitu kan. Orang mabuk kan dicambuk 40 dera. Maka dipukul. Setelah itu Nabi SAW bebaskan. Artinya Nabi SAW berinteraksi juga dengan para pelaku pelanggar. Tapi beliau tetap tidak memusuhi mereka. Kita tetap mengenal mereka. Tetapi memang kedekatan Nabi SAW yang duduk sama beliau setiap hari, interaksi sama beliau adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang menjadi orang-orang dalam majlis beliau. Baik, jazakallah khair. Kita nanti akan kembangkan dengan pertanyaan setelah sholat ba'diyah. Begitu teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.